Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Hiniatun Nafisah, NIM 23612011057, Prodi Manajemen 23A3. Di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Biaya, saya akan menjelaskan tentang penetapan harga pokok variabel. Harga pokok variabel sendiri merupakan metode untuk menentukan harga pokok produk hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Jadi yang dihitung itu biaya variabel tanpa menggunakan biaya tetap. Harga pokok variabel ini disebut juga dengan contribution approach atau pendekatan kontribusi, di mana format laporan laba rugi yang mengelompokkan biaya dipisah berdasar biaya variabel dan biaya tetap. Harga pokok variabel disebut juga dengan direct costing approach atau pendekatan biaya langsung, yaitu biaya variabel yang menjadi harga pokok produksi terdiri dari biaya langsung. Nah, dalam metode variable costing, biaya produk itu mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Apa sih manfaatnya menentukan harga pokok variabel? Manfaat penentuan harga pokok variabel dari pihak internal itu sebagai perencanaan laba, penentuan harga jual, pengambilan keputusan, dan juga pengendalian biaya. Sedangkan bagi pihak eksternal, manfaat penentuan harga pokok variabel yaitu untuk menentukan harga pokok persediaan dan juga untuk menentukan laba. Sebelumnya kita tahu penentuan harga pokok itu ada dua metode. Yang pertama yaitu metode full costing dan yang kedua metode variable costing. Metode full costing itu membebankan semua unsur biaya produksi baik yang bersifat tetap maupun variabel kepada produk atau jasa. Sedangkan metode variable costing itu membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Unsur biaya tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produksi, tetapi sebagai unsur biaya periodik yang lebih erat dengan periode akuntansi, sehingga biaya tetap dalam metode variable costing ini tidak dihitung. Ini untuk lebih jelasnya, klasifikasi product and product cost. Product cost untuk variable costing yang dihitung ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga variable overhead. Dan untuk biaya period, untuk variable costing itu ada fixed overhead atau biaya overhead tetap, biaya iklan, dan biaya administrasi. Sedangkan biaya produk untuk metode full costing itu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, variable overhead, dan juga fixed overhead atau overhead tetap. Untuk biaya periodik, menurut metode full costing itu ada biaya iklan dan juga biaya administrasi. Selanjutnya, perbedaan antara metode full costing dan variable costing berdasarkan pada perhitungan laba rugi. Untuk metode full costing, perhitungan laba rugi digunakan istilah laba kotor, yaitu kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Sedangkan pada metode variable costing, perhitungan laba rugi digunakan istilah margin kontribusi, yaitu kelebihan hasil penjualan dari biaya-biaya variabel. Dan ini merupakan contoh susunan penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dan metode variable costing. Jadi untuk metode variable costing, laporan laba ruginya itu ada margin kontribusi, baik itu margin kontribusi kotor maupun margin kontribusi bersih, sehingga nanti diurutkan akan menghasilkan laba bersih. Nah, ini untuk contoh soalnya. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun biaya operasional sebagai berikut. Harga jual per unit itu sebesar 500.000. Biaya produksi ada biaya variabel per unit yang meliputi bahan langsung ada 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, overhead pabrik variabel 30.000, biaya tetap per tahun 12 juta rupiah. Dan untuk persediaan barang jadi, unit persediaan awal itu sebanyak 0, unit yang diproduksi ada 100 unit, unit yang terjual ada 80 unit, biaya pemasaran tetap selama 1 tahun itu 7 juta rupiah, biaya pemasaran variabel per unit yaitu 50.000 dikali 80 unit, yaitu 4 juta rupiah. Nah, dari soal tersebut dapat dihitung biaya produksi menurut metode variable costing,
yang mencakup ada bahan langsung sebesar 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, dan overhead pabrik variabel itu ada 30.000. Maka total biaya produksi menurut metode variable costing pada PT yaitu sebesar Rp200.000. Dan ini untuk laporan laba rugi berdasarkan variable costing yang meliputi ada penjualan sebesar 80 unit kali Rp500.000 yaitu sebesar Rp40 juta. Biaya variabel yang meliputi HPP diperoleh dari 80 unit kali Rp200.000 menghasilkan Rp16 juta. Beban administrasi dan penjualan itu 80 unit kali Rp50.000 sebesar Rp4 juta. Total biaya variabel, jadi total biaya variabelnya itu sebanyak Rp20 juta. Dari penjualan itu dikurangi dengan biaya variabel akan menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp20 juta. Kemudian yang dihitung ada biaya tetap sebesar Rp12 juta, overhead pabrik tetap ada Rp7 juta, maka total biaya tetapnya itu Rp19 juta. Jadi untuk laba bersih itu adalah total biaya margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap, yaitu Rp20 juta dikurangi Rp19 juta, maka menghasilkan laba bersih sebesar Rp1 juta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.